Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anak Putri Lestari Junaidi, NIM 22 221 11 01 050 dari program studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember akan mempresentasikan tentang resume kuliah tamu PT Agricus Sido Makmur Sentosa Asimas oleh APT Puma Aji Putra Pratama Islam mengenai pengembangan obat tradisional yang tepat sasaran. Asimas sendiri merupakan perusahaan manufaktur di bidang makanan, obat tradisional, dan kosmetik. Proses produksi menggunakan mesin modern dan SDM yang kompeten dan sudah terlatih. Kemudian sudah memenuhi standar CPOTB ISO 9001-2008 dan HACCP keamanan pangan, kemudian merupakan IOT, BIKOS, dan CPKB. Produk Asimas sendiri yaitu berupa suplemen atau obat tradisional berupa tablet, kapsul, saset, powder, dan sirup. Kemudian pada bidang pangan fungsional yaitu berupa teh telur, powder, dan sirup. Dalam bidang kosmetik memproduksi krim, lotion, dan serum. Adapun produk juga dalam bentuk lainnya. Memiliki keunggulan pada produk jamur dewa dengan bibit dari Brazil yang memiliki efek farmakologis, anti kanker, anti hipertensi, dan anti diabetes. Tantangan pada produsen obat tradisional yaitu banyak produk ilegal di pasar tanpa adanya izin dari BPOM. Tahapan perizinan produksi sangat panjang. Kemudian minimnya bukti klinis produk pengembangan obat tradisional. Banyak penelitian yang belum dikembangkan karena tidak sesuai dengan pasar dan masyarakat dan teknologi yang belum sesuai. Adapun tantangannya yaitu seharusnya bisa diatasi dengan memanfaatkan produk hayati Indonesia yang melimpah dengan tren back to nature, juga memudahkan mengenalkan kepada masyarakat pasar obat tradisional dan konsumen health juga meningkat. Bahan alam berpotensi dikembangkan menjadi banyak produk seperti pangan, ekstrak, sajian herbal, kosmetik, dan suplemen. Obat tradisional atau pangan di Indonesia wajib memiliki izin edar, dan pabrik tempat produksi telah memiliki izin juga. Investasi yang dibutuhkan tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kerjasama kontrak produksi dan maklon, sehingga mitra dapat mendiskusikan konsep kesediaan dengan industri. Apoteker memiliki potensi dalam riset pasar untuk membuat suatu produk yang unik dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan pasar. Adapun obat tradisional yaitu jamu, ramuan turun-temurun yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sari, dan campuran dari semuanya. Adapun obat herbal terstandar yaitu obat herbal dengan ramuan bahan seperti jamu, tetapi telah dilakukan uji praklinik dengan bahan baku terstandarisasi. Kemudian yaitu fitofarmaka, merupakan ramuan seperti obat herbal terstandar, akan tetapi tetap dilakukan uji klinik dan produk jadinya telah distandarisasi. Kemudian regulasi di bidang registrasi OT yaitu sebagai berikut. Adapun Perkap BPOM yaitu praregistrasi kategori timeline untuk registrasi PNBP, registrasi pre-market evaluasi, kemudian ada dokumen administrasi, data safety dan efikasi, dokumen quality, labeling, dan penandaan. Kemudian dilakukan evaluasi, apakah ada penolakan, persetujuan, atau tambahan data. Tahapan pembuatan produk herbal yaitu preformulasi, formulasi, desain uji, kemudian dilakukan validasi proses, dan melakukan registrasi di BPOM. Adapun tahapan perizinan BPOM yaitu registrasi awal dengan submit dokumen untuk praregistrasi, kemudian dilakukan registrasi berupa input dokumen lain, dan praregistrasi. Selanjutnya dilakukan evaluasi yaitu perizinan dapat diterima, ditolak, atau terdapat data tambahan. Persyaratan dalam praregistrasi sendiri yaitu master formula, surat perizinan kerjasama kontrak distribusi dan pengemasan. Kemudian yaitu surat penunjukan produk impor.
Adapun persyaratan registrasi yaitu sertifikat analisis bahan baku dan kemasan, sertifikat analisa produk jadi, cara membuat produk, protokol dan hasil uji stabilitas, rancangan produk kemasan, dan hasil praregistrasi. Kemudian persyaratan mutu produk jadi yaitu sebagai berikut. Sesuai dalam Perka POM nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional. Produk obat tradisional sendiri memiliki resiko rendah, yaitu memiliki komposisi sederhana dikenal secara empiris, topikal berupa minyak kelapa, minyak gosok, minyak kayu putih, dan sarem. Adapun oral yaitu serbuk dan cairan obat dalam, beras kencur, kunyit, asam, dan temulawak. Berikut adalah ulasan tentang produk obat tradisional dengan low risk yang dikeluarkan oleh BPOM. Registrasi obat tradisional komposisi tertentu. Obat tradisional dengan komposisi sederhana, non-OHT, dan fitofarmaka dalam bentuk tunggal dengan klaim khasiat sesuai dengan empirisnya. Kemudian simplifikasi registrasi obat tradisional dan suplemen dengan komposisi tertentu hanya berlaku untuk pendaftaran baru produk lokal bahan-bahan yang termasuk dalam kategori obat tradisional dan suplemen komposisi tertentu. Larangan dalam obat tradisional yaitu dilarang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 1% kecuali bentuk tinctur yang pemakaiannya dengan pengajaran dalam bentuk COD. Kemudian bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan dan menggunakan tumbuhan atau hewan yang dilindungi. Yang dilarang yaitu intravaginal, tetes mata, injeksi, kemudian khusus obat tradisional yaitu supo, kecuali untuk wasir. Sholat yang dilarang dalam obat tradisional yaitu spirulina, atenol, anetol, allium funiculi, minyak telon, kemudian terpinol, bahan aktif sintetik yang bersifat iritan. Kemudian berikut adalah list bahan yang dilarang digunakan dalam obat tradisional sesuai lampiran nomor 14 Perka BPOM nomor HK 0005411384 yang dikeluarkan oleh BPOM. Selanjutnya adalah tumbuhan dan satwa yang dilindungi menurut BPOM, yaitu menurut UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian PP nomor 7 tahun 1999 mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi yang hidup atau mati termasuk bagian-bagian tubuhnya tidak boleh digunakan termasuk untuk obat tradisional, suplemen makanan, dan kosmetik termasuk produk dasar ulang. Sebagai contoh yaitu biawak, penyu, kura-kura jenis tertentu. Kemudian ada SITES. Contohnya yaitu aksir, hiu, hiu paus. Contoh bahan dari hiu yaitu shark cartilage. Kemudian ada shark bitter oil. Kemudian ada ketentuan umum pendaftaran pangan olahan, yaitu setiap pangan olahan baik yang diproduksi dalam atau luar negeri yang diimpor untuk perdagangan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Izin edar diterbitkan oleh Kepala BPOM kecuali pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari, diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel, pendaftaran produk, penelitian, atau konsumsi sendiri. Kemudian ada pengembangan produk dari Hasimet yaitu Medivir dan Diabetol. Kemudian strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu menggunakan media digital untuk promosi seperti penggunaan medsos. Kemudian membuat produk unggul yang memiliki value dan daya saing yang berbeda. Selanjutnya menggunakan blue ocean strategi yaitu
Dengan menghilangkan faktor apa saja yang dapat membantu mengenang bersaing dalam jangka panjang, mengurangi faktor yang membebani biaya, akan tetapi tidak mungkin bagi pelanggan meningkatkan faktor yang perlu ditingkatkan atau standar kompetitor yang ada. Kemudian valuation strategi tetap membidik pasar potensial dengan membuat standar tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.